Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Selalu kita mengharap rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas keridhaannya lah kita dapat yaitu melaksanakan sebagaimana biasa pada malam-malam yang lain. Pada malam berbahagia ini, pada malam Jumaat, yaitu 3 Februari 2023, semoga selalu kita dalam rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan yaitu pengajian pada malam yang berbahagia ini, subuh yang berbahagia ini, kita yang berjudul, membawa sebagai judul, yaitu judul pengajian, yaitu hukum yang membatalkan wudu. Hukum yang membatalkan wudu. Di dalam ringkasan-ringkasan yang membatalkan wudu, uraian-uraian yang membatalkan wudu, itu ada 4 perkara. Yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama, barang yang keluar salah satu daripada 2 jalan. Baik pun yang keluar daripada salah satu 2 jalan itu berupa kayu, atau berupa ulat, atau berupa cacing. Ini yang keluar daripada salah satu 2 jalan adalah membatalkan wudu. Sekalipun cacing itu yang keluar hanyalah kepalanya saja, ketika dia keluar lalu masuk lagi, wudu kita sudah batal. Siapa tahu di antara kita yaitu yang masih banyak cacing, yaitu di dalam di antara 2 jalan. Masih banyak cacing di antara 2 jalan. Lalu sedang kita sesudah kita berwudu, lalu cacing itu keluar. Kemudian sesudah dia keluar, tidak habis dia keluar, cuma hanya yaitu kepalanya cacing saja yang keluar, tapi kita sudah batal wudu. Makanya kalau ada yaitu salah satu daripada 2 jalan itu terasa serata gatal ataupun serata nyeri yang ada terasa kita, maka itu maka wajib untuk berwudu yang baru. Karena apa? Ini mereka itu sudah keluar daripada daripada tempatnya. Sekalipun yang keluar itu adalah angin. Angin yang keluar itu juga membatalkan wudu. Mani, kalau keluar mani dirinya sendiri, itu sudah wajib mandi, bukan lagi berwudu. Tapi itu sudah mewajibkan mandi. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ini ada sebab mabuk, ataupun pitam, ataupun gara-gara tidur, ataupun lain sebagainya yang menyebabkan kehilangan akal. Kehilangan akal ini adalah bisa membatalkan wudu, ataupun gara-gara duduk yang tidak tetap. Duduk yang tidak tetap, maka ini juga membatalkan wudu. Beda dengan duduk tetap lalu wirid. Duduk tetap wirid, tapi itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau duduk sudah bermereng-mereng, angkat sini sekali, angkat begini sekali, ini adalah membatalkan wudu, karena yaitu lubang 2 jalan itu sudah terbuka. Maka wudu ini adalah modal untuk kita bisa melaksanakan ibadah solat. Kalau wudu ini tidak jelas, maka solat pun juga ikut tidak jelas. Maka dijaga yaitu hukum yang membatalkan wudu.
Dikarenakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man nam fal yatawadda." Barang siapa yang tertidur, maka wajiblah berwudu. Barang siapa yang tertidur, fal yatawadda. Man nam fal yatawadda. Itu Nabi berpesan. Barang siapa yang tidur, maka wajiblah yaitu untuk berwudu. Itu di dalam hadis Abu Daud. Yang ketiga, bertemu yaitu kulit si laki-laki. Bertemu kulit si laki-laki, bersentuh, maka juga wajib yaitu berwudu kembali. Karena itu sudah bertemu kulit si laki-laki atau kulit si perempuan, walaupun dalam keadaan bersenda, maka itu sudah membatalkan wudu. Sekalipun yaitu dengan mata, juga sudah membatalkan wudu. Bagaimana misalnya dengan mata? Ambil telunjuk yaitu kena di mata saja, juga batal wudu. Hukum itu sudah batal. Atau menyentuh daripada mayat. Barang siapa yang menyentuh mayat setelah berwudu, maka wudunya sudah batal. Wudu sudah batal. Kecuali yang tidak batal, wudu mayat. Wudu si mayat tidak batal karena tidak ada nyawa. Kalau kita menyentuh mayat, maka kita sudah batal wudu. Jangan sering terjadi. Kalau kita sudah berwudu tadi, lalu memegang mayat, kemudian solat jenazah, itu wudunya sudah tidak ada lagi, sudah batal. Maka kalau sudah berwudu, itu tidak boleh memegang lagi. Tidak boleh memegangnya dengan tiada lapik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum maradha, wa in kuntum maradha au ala safarin au jaa ahadu minkum minal ghaiti au la mastumun nisa falam tajidu ma'a faya tamamu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang demikian. Wa in kuntum maradha, jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, atau datang salah seorang daripada kamu minal ghaiti, daripada WC, daripada WC, atau lamastumun nisa, atau bersentuh kulit si laki-laki dan kulit si perempuan, falam tajidu ma'a, maka jika tidak memperdapat oleh kamu akan air, fatayamama tamamu, maka wajiblah yaitu tayamum. Maka wajib tayamum dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak batal wudu jika disentuh oleh kanak-kanak. Kanak-kanak yang di bawah umur, artinya di bawah 2 tahun. Itu tidak batal wudu. Laki-laki ataupun perempuan, yaitu menyentuh kanak-kanak yang di bawah 2 tahun, yang belum tahu apa-apa mereka, maka itu tidak batal wudu. Wudu yang menyentuh rambut itu tidak batal. Atau menyentuh gigi, disentuh gigi, disentuh gigi itu tidak batal. Atau disentuh kuku ada yang panjang, ada yang panjang, kan ada kuku yang seperti kuku ayam, ada kuku, bagaimanalah,
Pokoknya kuku panjang. Kuku panjang itu tidak apa-apa. Berarti tidak menyebabkan kalau tersentuh dengan kuku, misalnya tersentuh dengan kuku yang panjang. Kuku yang panjang. Ada yang kuku seperti kuku puyuh itu panjang. Berhenti. Itu nggak apa-apa. Nggak batal wudu. Atau perempuan atau laki-laki yang tidak halal nikah. Perempuan atau laki-laki yang tidak halal nikah itu tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Karena itu adalah tidak halal untuk nikah. Dan tidak batal wudu yaitu kungsa dengan si kungsa, atau perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Itulah yang tidak batal wudu. Yang keempat, batal wudu lagi yaitu menyentuh farji manusia. Menyentuh farji manusia. Ini adalah batal wudu. Atau zakar. Atau perut jari. Yang disentuh itu dengan telapak tangan ataupun dengan perut jari. Ini perut jari. Dengan perut jari disentuh, maka itu sudah batal wudu. Itu punya punya anak-anak ataupun punya kita sendiri. Itu sudah membatalkan wudu. Atau dubur kanak-kanak. Sering terjadi misalnya kita sudah memandikan anak kita. Anak kita sendiri sudah kita mandikan anak-anak masih kecil dia, ataupun begitu kita memegang kenalah sedikitnya ini, yaitu pada dubur anak kita. Baik anak kita yang perempuan ataupun dubur anak kita yang laki. Itu sudah batal wudu apabila terkena itu, maka itu harus kita jaga supaya itu tidak sempat membatalkan wudu ketika kita memegang dubur. Sebagaimana Nabi berpesan di dalam hadisnya, itu Nabi mengatakan di dalam hadisnya, man masfarajahu fal yatawadda, daripada hadis Tirmidzi. Barang siapa yang menyentuh farjinya, menyentuh farjinya, fal yatawadda, maka hendaklah berwudu. Tapi tidak batal wudu menyentuh yaitu farji binatang. Menyentuh farji binatang sekalipun dengan telapak tangan. Kadang-kadang pas kalau ada memelihara kerbau atau memelihara sapi, kebetulan sudah berwudu, dipagap dia supaya cepat masuk ke dalam kembangnya masing-masing. Kenalah ni kita sudah berwudu, kenalah sedikit ini, yaitu pada farji kerbau, tidak terasa. Itu tidak batal wudu, cuma dicuci saja. Tidak batal wudu, cuma dicuci saja. Sudah masukkan kerbau dalam kembangnya, lalu kita bisa langsung mengerjakan solat maghrib. Kita cuci saja telapak tangan kita karena sudah kena, yaitu sudah farji kerbau tersebut. Ini terjadi pada daerah-daerah kita yang memelihara kerbau ataupun lembu. Waktu kita memasukkan itu buru-buru. Kadang-kadang kita sudah duluan, yaitu berwudu. Kebetulan lembu belum masuk. Kita masukkan dia dulu. Kebetulan waktu kita tutup kembangnya kena sedikit. Ini tidak batal wudu kalau sudah berwudu.
Berarti hanya dicuci telapak tangan saja. Karena sudah kena. Itu tidak batal. Kemudian di dalam batal wudu itu ada juga yang haram. Haram oleh orang yang berhadas kecil. Haram oleh orang yang berhadas kecil. Yang pertama, mengerjakan solat. Orang yang berhadas kecil ini haram mengerjakan solat. Yang kedua, sujud syukur dan berkhutbah. Dan solat jenazah. Apabila masih berhadas kecil, masih ada kencing ataupun berak kita, ini tidak boleh mengerjakan. Ini haram hukumnya. Bukan makruh, tapi haram. Bukan masalah dengan batal, bertambah lagi, malah haram. La yaqbalullahu salatan ahadukum idza ahadasa hatta yatawadza. Tidak menerima oleh Allah akan solat salah seorang daripada kamu apabila berhadas sehingga berwudu. Allah tidak menerima solat salah seorang daripada kita apabila masih berhadas sehingga kita berwudu. Menyucikan dulu, bersuci dulu, baru kita mengerjakan solat. Ini dalam hadis Bukhari, Muslim. Yang kelima, haram menyentuh, yaitu Quran. Haram menyentuh Quran bagi orang yang berhadas. Haram menyentuh Quran. Atau dikatakan dengan mashaf, yaitu kitab-kitab. Haram menyentuh dengan dalam keadaan berhadas kecil. Tidak berwudu. Tidak berwudu, maka haram menyentuh Al-Quran. La yamassahu illa matahurun. Itu Allah berkata, jangan menyentuh mashaf kecuali orang-orang yang suci. Tidak boleh menyentuh mashaf kecuali orang-orang yang suci yang boleh menyentuh mashaf. Kemudian dalam hadis Nabi la yamasal mashafu illal tahura. Tidak boleh menyentuh mashaf melainkan orang yang suci. Yang suci daripada hadas beserta najis. Keterangan dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyentuh yaitu mashaf kecuali dalam keadaan suci. Artinya yang bisa menyentuh mashaf adalah orang-orang yang suci saja. Dan makruh menyurat ayat-ayat Al-Quran, menyurat ayat-ayat Al-Quran pada dinding-dinding masjid. Makruh. Benci Allah Subhanahu wa taala menyurat ayat Al-Quran yaitu pada dinding masjid. Sering kita lihat tertulis di dinding-dinding masjid. Sering kita lihat yaitu tertulis yaitu di tempat-tempat sekolah-sekolah. Di dinding-dinding ayat-ayat Al-Quran tertulis. Itu bahagian daripada haram adalah makruh. Makruh menulis ayat-ayat Al-Quran. Memindahkan ayat Al-Quran dari Quran. Jikalau pada musalla sekalipun, tetap itu adalah makruh. Tertulis pada musalla, iaitu makruh. Menulis ayat Al-Quran. Apalagi tertulis pada spanduk-spanduk. Tertulis pada spanduk-spanduk diikat di jalan-jalan. Itu adalah haram. Bukan lagi makruh.
Karena spanduk itu sebentar dikepruk-kepruk oleh angin, sudah jatuh. Lalu jatuh ke najis. Maka itu adalah tidak boleh ditulis, yaitu nama-nama Allah, ayat-ayat Al-Quran pada tempat-tempat sekalipun musalla atau masjid. Itu makruh. Oleh orang yang bernajis, wajib orang yang bernajis sekalipun wajib mengambil Al-Quran yang jatuh, yaitu pada najis. Apabila kita sedang berjalan, melihat Al-Quran jatuh pada najis, maka kita di atas kereta ataupun dalam perjalanan, itu adalah wajib kepada kita turun menyelamatkan Al-Quran, yaitu mengambil Al-Quran dari kena najis, lembaran yang jatuh. Atau Quran itu kebakaran. Misalnya ada satu tempat kebakaran Al-Quran. Itu tidak boleh, jangan diselamatkan yang lain dulu. Kebiasaan orang kita menyelamatkan uang. Yang diselamatkan di situ Al-Quran dan manusia. Al-Quran dan manusia. Itu wajib diselamatkan Al-Quran dan manusia apabila ada tempat kebakaran. Bukan uang diselamatkan. Uang memang tempat-tempat sudah terbakar. Untuk apa uang lagi? Yang diselamatkan yaitu Al-Quran dan manusia. Mudah-mudahan dengan kita selamatkan Al-Quran, Allah ridha kepada kita. Wajib. Atau diselamatkan Al-Quran dari tangan orang kafir. Orang kafir bernajis. Karena makhluk Allah yang bernajis dari bahagian manusia adalah kafir. Maka Al-Quran apabila dipegang oleh orang kafir, maka kita ambil. Itu berarti sudah menyelamatkan, yaitu kalam Allah dari orang kafir. Kalau di depan kita, kalau di belakang kita diambil dibakar, itu urusan dia, yaitu dengan Allah. Karena Al-Quran ini wajib wajib diselamatkan. Karena Al-Quran tidak boleh jatuh pada najis. Najis tidak boleh menulis kalam Al-Quran. Najis misalnya dengan apa? Yang jenis najis. Atau tulang masih bernajis. Menulis yaitu kalam Allah. Itu haram hukumnya. Atau menulis yaitu huruf Al-Quran pada kain lalu dimasukkan ke dalam kafan. Dimasukkan ke dalam kafan, ke dalam kurunda. Haram hukumnya. Haram hukumnya dimasukkan yaitu huruf Al-Quran ke dalam kerenda. Ataupun ayat 7. Ataupun ayat surat Kahfi. Ataupun surat Yasin. Ataupun ayat kursi. Ataupun yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dimasukkan ke dalam Al-Quran, ke dalam kerenda mayat yang sudah meninggal dalam kubur. Itu haram hukumnya, tidak boleh yaitu dimasukkan. Haram. Kalau memang ingin dimasukkan, itu harus ada jaminannya waktu dimasukkan. Harus dilem dengan dimasukkan ke dalam plastik yang jaminan. Yang jaminan tidak terkena najis. Kalau memang dimasukkan. Itu tapi itu tidak boleh juga kita katakan boleh. Tidak boleh. Yang pokoknya wajib diselamatkan Al-Quran dari najis apapun. Sekalipun adalah yang yaitu pada tangan orang kafir. Itu wajib diselamatkan Al-Quran. Kalau kita lihat. Kalau selama masih sanggup. Selama masih sanggup Allah memberikan kepada kita. Kalau misalnya tidak sanggup, itu tidak bisa lagi kita. Contohnya waktu tsunami. Datang orang kafir membakar babi dengan Al-Quran. Yaitu di Banda Aceh.
malam tsunami. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kami tidak sanggup menjaga Al-Quranmu, kami tidak sanggup menjaga yaitu kalam-kalammu ya Allah, maka ini yaitu kami kembalikan kepadamu ya Allah, engkaulah yang sanggup menjaga. Maka Allah mendatangkan tsunami kepada orang kafir yang membakar Al-Quran pada malam tsunami tersebut. Maka jam 9 pagi maka sudah digulung oleh tsunami. Meskipun kita juga kena, orang Aceh, yaitu kena tsunami juga seperti mereka-mereka yang membakar Al-Quran. Itu sudah sampai takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kejadiannya pada Nabi Musa. Kenapa Musa kamu pukul semut yang tidak menggigit kamu? Semut yang tidak menggigit kamu. Tapi Nabi Musa memukul yaitu semut-semut yang tidak menggigit. Begitu juga kita. Meskipun kita tidak membakar Al-Quran, karena kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meratakan saja. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia, malam subuh Jumat yang berbahagia ini. Sebelum azan di masjid sudah kita mengadakan pengajian duluan. Kadang-kadang sesudah solat, kadang-kadang sebelum. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di lain malam kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.